Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini GSKI Menora akan berlangsung ibadahnya secara online. Kita akan saksikan melalui platform YouTube ini. Kiranya video ibadah ini dapat memberkati Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Tolong bantu pelayanan ini melalui like dan subscribe Bapak Ibu Saudara, sehingga bisa mendengarkan konten-konten yang lainnya yang tentunya akan ada di channel YouTube GSKI Menora. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau beribadah. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Melalui ibadah ini Tuhan, kami akan memuliakan nama-Mu. Kami akan berkomuni Tuhan di lingkungan kami Tuhan. Meskipun kami tidak bisa Tuhan bertemu dengan yang lain Tuhan. Satu dengan yang lainnya Tuhan terpisah di antara jarak dan waktu. Tapi Tuhan, kami mau menyatukan hati kami melalui ibadah ini. Kiranya Tuhan, kami bisa mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui firman yang akan diwartakan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu Hanya Kau. Kita nyanyikan, Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita nyanyikan lagi dari awal. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, Yesus. Kau sangat baik Tuhan. Haleluya. Kami bersuka atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan kita telah mendengarkan pujian penyembahan tadi. Saya Joshua Putra Anugrah akan memimpin ibadah di pagi hari ini. Kiranya ibadah ini dapat memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara semua di rumah. Melalui pewartaan firman ini juga kita akan dikuatkan ya, dan diberikan kelegaan yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita pejamkan mata kita lipat tangan kita bersatu dalam doa. Tuhan yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Terima kasih atas rencana-rencana indah yang Kau miliki Tuhan. Dalam hidup kami. Kami mau Tuhan menjadi lebih dewasa, menjadi lebih berkenan di hadapan-Mu. Biarlah setiap luka yang ada Tuhan, setiap benturan yang ada Tuhan, itu memperbaiki hidup kami. Kami menjadi akan serupa, makin sempurna seperti apa yang Kau mau. Dan kami bisa masuk Tuhan ke langit baru dan bumi yang baru Tuhan. Oleh karena perkenanan-Mu Tuhan. Kami mau indah di mata-Mu Tuhan. Biarlah melalui pewartaan firman ini Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, yang mewakilkan suara-Mu Tuhan, dapat memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua di rumah. Jemaat-jemaat GSKI Menora juga Tuhan, yang mengikuti ibadah live streaming ini, kiranya dapat dipulihkan dalam masalah-masalah yang terjadi. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang nyata ada dalam hidup kami. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu telah mendengar juga dan sudah melihat melalui gambar yang sudah saya berikan, yang sudah saya share begitu ya, melalui setiap platform di sosial media, di mana saya akan berfirman atau saya akan membagikan satu tema berjudul Memento Mori. Ya. Ayatnya diambil dari Filipi 1 ayat 21, Bapak Ibu. Saya akan tampilkan di dalam layar Filipi 1 ayat 21. Sekaligus saya akan bacakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus menuliskan ini di balik jeruji besi, di balik rumah tahanan, di mana dia tidak bisa mengabarkan Injil, tapi dia menyempatkan diri untuk menuliskan surat bagi jemaat-jemaat yang ia kasihi. Dalam kesesakannya, dalam kesulitannya menghadapi hidup, menyebarkan kebenaran Injil, dia mendapatkan penyiksaan, dia mendapatkan tidak adanya dukungan untuk orang-orang yang mau atau belum mau mendengarkan Injil. Dapat desakan dari orang-orang Yahudi,
Dapat desakan dari orang-orang Romawi yang tidak mau kekristenan itu semakin melecut, semakin besar. Rasul Paulus ditangkap dan dia akan diadili. Di balik sebelum dia mau mati, ya, banyak penafsiran juga ya Bapak Ibu, bahwa beliau nggak langsung mati pada saat menuliskan surat ini begitu ya. Masih ada waktu dia bebas ya, waktu dia masih mengabarkan Injil sampai akhirnya dia dihukum panjung begitu ya. Dia menuliskan satu teks yang sangat menguatkan untuk jemaat di Filipi. Dia menuliskan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia menyatakan diri bahwa mati adalah keuntungan bagi dia. Bapak Ibu, melihat judul ya, mungkin Bapak Ibu bingung dan akhirnya searching di searching engine begitu ya. Lihat di Google atau mungkin di platform lain begitu ya, apa itu memento mori gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat jari kita Bapak Ibu, kita melihat seperti ini, kita melihat bahwa di tangan kiri, baik tangan kiri dan tangan kanan kita menggambarkan bentuk M ya. Mungkin ada orang-orang yang khusus begitu ya, malah berbentuknya seperti T. Tapi kalau dilihat garisnya ya Bapak Ibu, ini kalau tangan saya jelas sekali terlihat bahwa ini bentuknya M, M dan M. Ya. Memento mori adalah salah satu filsafat, salah satu keyakinan bahasa Latin ya, itu diambil dari bahasa Latin, yang berarti ingatlah bahwa kita akan mati. Kita pasti mati. Atau kita secara kasarnya, gamblangnya, kita mesti mati. Gak mungkin kita nggak mati. Nah, kita atau orang-orang Kristen mula-mula begitu ya, sampai abad pertengahan mengimani kepercayaan imannya kepada Yesus Kristus dengan melihat ya garis yang ada di tangannya, ya garis yang ada di tangannya bertuliskan M dan M yang artinya memento mori. Kalau di Indonesia kan seperti ini, mesti mati ya, mesti mati begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini cara Kristen mula-mula begitu ya, merefleksikan teologinya dalam mengimani Tuhan ya. Tadi yang saya sudah sebutkan begitu ya. Nah, ini cara memaknai bahwa realitas kita pasti akan mati. Dekat atau jauh ya, cepat atau lambat kita pasti mati. Nah, yang jadi pertanyaannya, kemana kita akan bangkit dari kematian? Apa yang terjadi setelah kematian itu? Ya. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu kita ajak untuk tarik ke belakang di zaman kejadian, di zaman Adam dan Hawa dibentuk, manusia pertama dibentuk, awalnya manusia itu kekal, ya. Namun karena dosa, ia merasakan yang namanya sakit. Dan akhirnya keturunan yang merasakan yang namanya kematian. Bapak Ibu, mungkin kalau lihat ada beberapa di internet begitu ya, di Korea, di Amerika, ya banyak yang merefleksikan kematian dengan cara apa? Masuk ke dalam peti, begitu ya. Masuk ke dalam peti, merasakan, membayangkan bahwa setelah mati begitu ya, apa yang saya rasakan. Ya, banyak yang menggambarkan seperti semua ya, semua dari tubuh itu tidak merasakan apa-apa, hanya diam. Ada yang keluar nangis ya dari peti, dia merasakan bahwa dirinya itu terbang, gitu ya, membayang. Ya. Dia menyadari bahwa kematian itu akan ada dalam hidupnya. Dia tidak akan bisa abadi. Ya. Bahkan orang-orang yang kita kasihi nyatanya juga akan berpulang, Bapak Ibu. Ya. Nggak akan kembali lagi ke dalam pelukan tangan kita. Bahkan kalau saya ingat ibu saya
ya, yang sudah dipanggil berpulang, mungkin nanti sudah tidak diingat lagi. Keturunan-keturunan ke depan sudah tidak akan mengingat lagi siapa itu mama saya. Ya. Mungkin setahun 2 tahun masih jenguk ke kuburan begitu ya, masih datang ke pemakaman. Setelah 10 tahun kemudian sudah nggak ada ya. Bahkan kalau misalnya udah 50 tahun kemudian, mungkin tanah itu udah jadi mall ya, Bapak Ibu ya. Jadi apartemen begitu ya, sudah digusur ya pemakaman itu. Ya, sangat sangat realita yang tidak bisa kita hindari. Ya. Bapak Ibu, kita harus memaknai kematian kita dengan benar. Ya. Dalam kata mati sendiri ada dua bentuk ya, Bapak Ibu. Ya, itu ada bentuk kematian fisik. Kita akan masuk ke dalam ranah teologi dan doktrinal ya, Bapak Ibu ya. Dan pastinya Bapak Ibu atau Kristen, semua orang Kristen pasti setuju ya, bahwa kematian ada kematian yang fisik ya. Tubuh kita ya, di mana daging ya yang memang jinak dengan dosa ini akan hancur, akan habis lenyap ya. Setelah mati ya, mungkin kita mungkin masih banyak yang berspekulasi, kedokteran berspekulasi bahwa masih mendengar begitu orangnya ya, otaknya belum mati begitu ya, tapi sel-sel sudah mati ya, sudah memecahkan dirinya begitu ya, makanya badannya bisa bengkak begitu ya. Terus setelah kemudian ya, seminggu kemudian begitu ya, setelah dikuburkan begitu ya, maka dari itu mayat itu memang harus cepat dikuburkan atau enggak ditaruh di pendingin begitu ya. Ada juga yang menaruh seperti itu atau mungkin dibakar begitu ya. Karena apa? Setelah itu badannya akan membengkak, warnanya akan menghijau, menguning begitu ya. Nah, itu sari-sari yang ada di kotorannya nanti akan keluar begitu ya. Ini kalau ngomongin dunia medis, kedokteran, nanti ususnya ya, bagian dari pencernaannya, perutnya akan meledak gitu ya, akan mengeluarkan gas gitu ya. Benar-benar fisik kita akan habis lenyap, sisa tulang doang begitu ya. Tulang saja yang ada di peti itu ya. Debu dan tanah saja. Nah, tapi Bapak Ibu ya, selain mati fisik itu ada mati rohani Bapak Ibu ya. Jiwa kita akan terhempas dari tubuh yang sudah fana itu ya. Kita akan kembali menghadap kepada pencipta kita ya. Nah, pada saat itulah kita harus pertanggungjawabkan fisik kita kepada kekekalan yang nyata, yang tidak bisa kita hindari eksistensialitasnya. Di dalam Mazmur 90 ayat 10 ya, manusia itu tidak bisa lebih dari 70 ya. 80 itu sudah bonus begitu ya. Nah, ini mengingatkan kematian yang tidak bisa terhindar ya. Maka kita harus menjaga diri kita saat kita hidup ya. Maka dari itu kenapa kita harus merefleksikan melalui garis di tangan kita ya, memento mori. Kita itu pasti akan mati. Pertanggungjawabkan hidup ini sebelum kita mati fisik dan roh kita terhempas kembali kepada Sang Pencipta. Dan kita akan hidup kekal. Perkarakan diri kita hidup kekal itu kemana? Ya, apakah kita akan masuk ke dalam pangkuan Bapa atau kita akan hidup kekal di dalam api yang menyala itu? Ya, neraka yang abadi itu, di mana hanya ada penyesalan dalam diri kita. Kita tidak hidup suci selama di bumi. Di dalam Roma 3 ayat 23 menggambarkan bahwa kita kurang. Ya. Kurang di situ dikatakan yaitu kehilangan ya, kehilangan kemuliaan Allah begitu ya. Tapi kalau dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu lack of. Artinya kurang. Kita kurang dalam kemuliaan Allah karena hidup kita itu sudah jinak dalam dosa. Ya. Bapak Ibu, betapa nyatanya kekekalan itu Bapak Ibu. Ya.
Kita harus pertanggungjawabkan hidup kita setelah kita mati nanti. Apa yang sudah kita tabur di dalam bumi ini, nyatanya akan kita tuai nanti pada saat kita hidup kekal di surga. Ya, bagi orang-orang percaya kita akan menempati surga. Tapi ada tapinya, ya. Itu yang melakukan kehendak Tuhan saja. Belum tentu orang Kristen bisa masuk surga. Bapak Ibu, melalui kematian, melalui membayangkan, merefleksikan kematian itu, kita diajarkan bahwa hidup itu singkat dan berharga. Ya. Bapak Ibu, di dunia ini, ya, kita tidak pernah atau tidak ingin bahkan ya dilahirkan, minta untuk dilahirkan. Banyak yang menggambarkan bahwa ya itu ada tujuan Allah ilahi yang ada dalam hidupmu. Tapi Bapak Ibu harus mengerti bahwa meskipun kita nggak minta untuk dilahirkan, kita mau bertanggung jawab karena diberikan kesempatan untuk hidup. Meskipun kita rasa saat ini nggak ada tujuan sama sekali dalam hidup ini. Keluarga menyingkirkan kita. Muncul yang namanya kepahitan, salah paham, iri dengki. Tidak berdamai dengan diri sendiri. Bahkan sampai akhir hayatnya masih menyimpan dendam yang sangat dalam. Hidup itu tragis, Bapak Ibu. Seperti layaknya kita mati nanti. Orang-orang sudah hampir-hampir tidak mengingat kita lagi. Perkarakan diri kita kemana kita pulang. Mau hidup tragis atau mau hidup dalam perkenanan Allah. Semua ada batasnya, Bapak Ibu. Namun yang tidak ada batasnya adalah realitas bahwa kita mati dan kita nanti akan bertemu Sang Pencipta dan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapannya. Persiapkan kematian kita. Tetapi hidup kita harus menarik, harus menikmati, dinikmati ya. Hidup itu harus santai, kita harus menerima keadaan, kondisi yang ada. Kita berjalan bersama Tuhan, harus dinikmati oleh sesama kita, harus dinikmati Tuhan yang paling utamanya. Namun, tidak ada yang lebih menarik dari kita bertemu Sang Pencipta nanti. Setelah kematian, tubuh yang jinak ini ternyata akan hancur, akan habis lenyap. Kita akan bertemu Sang Pencipta. Kita akan nangis, kita akan kita akan mencurahkan isi hati kita, ya, akan mendapatkan kelegaan yang nggak ada batasnya karena semuanya itu tertutup oleh kemuliaan Allah. Kita nyatakan di hadapan Tuhan nanti, Tuhan, aku anakmu yang setia, anakmu yang percaya bahwa realitas kekekalan itu nyata. Aku pertanggungjawabkan hidupku, aku investasi dalam kebenaran firman-Mu. Dan aku mau menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagi sesama. Sudahkah kita layak di hadapan Tuhan? Semoga kita semua bisa bertemu di sana. Saya mau pribadi bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara semua. Di langit yang dijanjikan Tuhan, di bumi yang dijanjikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, teman-temanku, keluargaku, bahkan mama mungkin yang sudah lebih duluan ke sana. Bahkan kalau saya dipanggil ulang, saya akan menantikan Bapak, Ibu, Saudara semua. Saya mencintai Bapak, Ibu, Saudara.
Amin. Itulah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya berikan. Maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, atau mungkin sebagai anak muda terkesan seperti lebay, omong kosong, kamu belum lakukan Joshua. Tidak ada yang mengerti hati kita, Bapak Ibu. Yang hanya mengerti itu adalah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas perkenanan-Mu. Kami telah belajar banyak hal dari merefleksikan kematian kami. Mengingat dasar-dasar yang setelah dilakukan oleh kekristenan mula-mula yang teraniaya. Kristenan-kristenan yang ada di abad pertengahan. Bahwa mereka menyatakan hidup hanya untuk Tuhan. Kematian adalah keuntungan bagi kami. Kami mau hidup dalam perkenanan-Mu, Tuhan. Kami mau bertanggung jawab dalam hidup-Mu, hidup kami. Semoga Tuhan kami bisa layak di hadapan-Mu, kami bisa bertemu dengan Engkau Tuhan nanti. Engkau dapat memeluk dekat erat Tuhan kami. Dan mengatakan inilah anak yang Kukasihi, kepadanya Ku berkenan. Terima kasih atas berkat Tuhan melalui ibadah yang singkat ini. Kami bersyukur bisa mendengarkan kebenaran yang dahsyat ini. Tiba saatnya setelah kami selesai, Tuhan, kami akan menjalankan aktivitas kami, Tuhan. Mungkin dari kami juga ada yang liburan, Tuhan. Berkati kami, Tuhan. Lindungi kami, Tuhan, di perjalanan, di rumah, tanpa kekurangan suatu apapun, Tuhan. Kami bisa berkumpul dengan keluarga yang kami kasihi dan kami cintai. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.